Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fillah, a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul A'raf ayat yang ke-54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Yushil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Allah yang menutup malam dengan siang dan merubahnya dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Matahari, bulan dan bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah al-khalqu wal amr, hak menciptakan dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha baraka Allah, Rabb alam semesta. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsir hadhihi al-ayah. Yaqulu ta'ala mubayyinan annahu rabbul ma'bud wahdahu la syarika lah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwa Allah lah Rabb yang disembah, yang satu, tidak ada sekutu baginya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma fihima ala adamiha wa ma fihima ala adamihima wa si'atihima wa ihkamihima wa itqanihima wa badi'i khalqihima. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalam keduanya dengan bentuk yang sangat besar, sangat luas, sangat tertata, rapi, sangat teliti, dan sangat mengagumkan bentuk penciptaannya. Fi sittati ayyam, awwaluha yaumul ahad wa akhiruha yaumul jum'ah.
Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Hari pertama, hari Ahad. Hari terakhir, hari Jumat. Falamma qadahuma wa awda'a fihima min amrihi ma awda'a. Istawa tabaraka wa ta'ala 'alal 'arsyil 'azim alladhi yasi'u as-samawati wal arda wa ma fihima wa ma bainahuma. Istawa istiwa'an yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi wa sultanihi. Fastawa 'alal 'arsy wahtawa 'alal mulki wa dabbara al-mamalika wa ajra 'alaihim ahkamahu al-kauniyata wa ahkamahu ad-diniyata. Setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan perintah-perintahnya sebagaimana yang Allah tinggalkan di langit dan di bumi. Allah Tabaraka wa Ta'ala beristiwa di atas arsy yang besar yang meliputi langit dan bumi dan yang ada di keduanya dan yang ada di antara keduanya, beristiwa dengan istiwa yang layak dengan kemuliaan, kebesaran dan keagungannya. Allah beristiwa di atas arsy. Allah mengendalikan kekuasaannya, mengatur hamba yang dimilikinya, menerapkan hukum-hukum alam dan hukum-hukum agama. Walihada qala yushil layla al-mudlima an-nahara al-mudi'ah. فيدري ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوى المحلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإياب الذي حصل لهم في النهار. Oleh karena ini Allah berfirman, Allah lah yang menutup malam yang gelap dengan siang yang terang. Allah membikin gelap seluruh permukaan bumi sehingga Bani Adam tenang dan semua makhluk kembali ke tempat tinggalnya. Mereka beristirahat dari kecapean, dari pagi dan pulang yang biasa mereka lakukan di siang hari. Yatlubu hasisa kullama jaa al-lailu dhahaba an-nahar wa kullama jaa an-nahar dhahaba al-lail wa hakadha abada ala dawam hatta yatwi Allah hadzal alama wa yantaqilu al-ibadu ila dari ghairi hadhihi ad-dar. Allah melakukannya dengan cepat. Setiap kali datang malam, pagilah siang. Setiap kali datang siang, pagilah malam. Demikian terus berlaku sampai Allah melipat alam semesta ini dan hamba-hamba pindah ke negeri lain yang bukan negeri ini. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatin bi amrih ay bitaskhirihi wa tadbirihi ad-dalli ala ma lahu min awsafil kamali fa khalaqaha fa khalquha wa adamuha dalun ala kamali qudratihi wa ma fiha min al-ihkami wal intidami wal itqani dalun ala kamali hikmatihi
wa ma fiha min al-manafi'i wal masalihi ad-daruriyyati wa ma dunaha dalun ala si'ati rahmatihi wa dhalika dalun ala si'ati ilmihi wa annahu al-ilahul haqq alladzi la tambaghi al-ibadatu illa lahu. Matahari, bulan, dan bintang semuanya tunduk dengan perintah Allah, diatur oleh Allah, yang menunjukkan Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ciptaannya dan keagungannya menunjukkan betapa sempurna kekuasaan Allah. Aturan-aturan yang ada di dalamnya, ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, ketelitian yang Allah lakukan dalam menciptakannya menunjukkan betapa sempurna hikmah Allah. Manfaat-manfaat, maslahat-maslahat yang bersifat penting di dalamnya dan yang selainnya menunjukkan betapa luas rahmatnya, dan itu menunjukkan betapa luas ilmunya, dan bahwasanya Allah adalah sesembahan yang hak, tidak sepantasnya beribadah kecuali kepadanya. Ala lahul khalqu wal amru, ay lahul khalqu alladhi sadarat anhu jami'ul makhluqati alawiyha wa sufla aw alawiyha wa safaliyha a'yanuha wa awsafuha wa af'aluha wal amri mutadamminu lisyara'i wan nubuwat fal khalqu yatadammanu ahkamahul kauniyah al qadariyah wal amru yatadammanu ahkamahu ad-diniyah asy-syar'iyyah. Ketahuilah, hak dan milik Allah mencipta dan memerintah. Artinya milik Allah kemampuan mencipta, yang dengan mencipta itu muncullah seluruh makhluk yang ada di alam atas dan yang ada di alam bawah. Zatnya, sifatnya, dan perbuatan-perbuatan makhluknya. Perintah Allah mencakup syariat dan nubuwah, sementara mencipta mencakup hukum-hukum Allah yang bersifat alam dan takdirnya. Perintah mencakup hukum agama dan syariatnya. Wa thumma ahkamul jazaa wa thamma ahkamul jazaa'i wa dzalika yakunu fi daril baqa, dan kemudian di sana ada hukum-hukum pembalasan, dan itu terjadi di negeri yang abadi. Tabarakallah ay adama wa ta'ala wa kathura khairuhu wa ihsanuhu fa tabaraka fi nafsihi ila adamati awsafihi wa kamaliha wa baraka fi ghairihi bi ikhlalil khairil jazil wal birril katsir fa kullu barakatin fil kauni famin athari rahmatihi wa lihadza qala fatabarakallahu rabbul alamin. Maha barakah Allah, artinya maha besar dan maha tinggi, maha banyak kebaikannya, maha barakah dirinya karena kebesaran sifat dan kesempurnaannya. Allah memberi barakah kepada yang lain dengan menghalalkan yang baik yang banyak, kebaikan yang banyak. Setiap barakah yang ada di alam ini adalah pengaruh dari rahmat Allah. Oleh sebab inilah Allah berfirman, Maha barakah Allah, Rabb alam semesta. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Di dalam ayat yang ke-54 ini, ikhwan fillah azakumullah, banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat hari apa Allah memulai menciptakan langit dan bumi. Ada yang berpendapat dimulai pada hari Sabtu. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku. Faqala, kemudian beliau bersabda, khalaqallahu azza wa jal at-turbata yawmas sabti. Allah azza wa jal menciptakan daratan pada hari Sabtu. Khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawmas sabti. Wa khalaqal jibala fiha yawmal ahad. Wa khalaqal jibala fiha yawmal ahad. Dan Allah menciptakan gunung-gunung di atas daratan itu pada hari Ahad. Wa khalaqas syajara yawmal itsnain. Dan Allah menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Wa khalaqal makruha yawmas thulatsa. Allah menciptakan segala sesuatu yang tidak disukai di dunia pada hari Selasa. Ya. Yang gak enak-enak di dunia, yang bahaya-bahaya pada hari Selasa. Wa khalaqan nura yaumal arbi'a. Dan Allah menciptakan cahaya di bumi pada hari Rabu. Wa batha fiha ad-dawaba yaumal khamis.
Dan Allah memunculkan binatang-binatang di muka bumi ini pada hari Kamis. Wa batha fiha ad-dawab yaumal khamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri yaumal jum'ah akhiral khalqi. Dan Allah menciptakan Nabi Adam setelah asar pada hari Jumat, sebagai akhir dari makhluk yang langsung Allah ciptakan. Fi akhir sa'atin min sa'atil Jum'ah, pada waktu-waktu terakhir hari Jumat. Fima bainal asri ilal lail, antara asar sampai malam. Nah, ini pendapat dipilih oleh Muhammad ibn Ishaq. Pendapat yang kedua, Allah memulai menciptakan langit dan bumi pada hari Ahad. Ini pendapat Abdullah ibn Salam, Ka'ab, Al-Dhahhak, Mujahid, dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dan ternyata dipilih juga oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Pendapat yang ketiga, Yaumul Itsnain, Allah memulai menciptakan makhluknya pada hari Senin. Ini pendapat Ibnu Ishaq rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu pendapat tentang kapan Allah memulai menciptakan makhluknya. Kemudian faedah berikutnya, dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Para ulama berbeda pendapat, 6 hari itu sama seperti hari di dunia ataukah hari yang lain. Karena hitungan hari ditentukan dengan terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Padahal saat itu matahari belum diciptakan. Sehari itu dimulai dari apa ini? Terbitnya matahari diakhiri dengan terbenamnya matahari. Itu dihitung sehari. Sementara ketika menciptakan langit dan bumi itu masih belum ada matahari. Apakah 6 hari ini hari seperti di dunia, yaitu lamanya antara terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau hari yang lain?
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala an, miqdaru kulli yaumin min tilkal ayyam alfu sanah. Hari yang dimaksud ialah setara dengan 1000 tahun. Jadi kalau 6 hari tinggal dihitung kali 1000 tahun. Dari berapa itu? 6.000 tahun. Per hari sama dengan ukuran 1000 tahun. Kalau 6 hari berarti 6.000 tahun. Nah, kalau ada yang bertanya, kok lama sekali bikinnya? Barakallahu. Padahal Allah cukup berfirman, kun fayakun, menciptakan langit dan bumi saja 6 hari, yang mana 1 hari setara dengan 1000 tahun. Berarti total 6.000 tahun lamanya. Maka dijawab oleh para ulama, anna ta'jil ablaghu fil qudrah. Kecepatan dalam mencipta menunjukkan kekuasaannya. Wa tasbih ablaghu fil hikmah. Tapi kalau menciptakan dengan sedikit-sedikit dan teliti, itu menunjukkan hikmahnya. Fa'ada idhara hikmatihi fi dzalik. Allah sengaja ingin menampakkan hikmahnya dalam menciptakan langit dan bumi. Allah mampu cepat dalam menciptakannya karena Allah Maha Kuasa, tapi Allah sengaja menampakkan apa ini? Hikmahnya. Dan di antara ciri hikmah itu melakukan sesuatu dengan hati-hati dan teliti serta tidak tergesa-gesa. Barakallahu. Ada juga yang mengatakan Allah melakukan hal itu agar setiap hari ketika Allah menciptakan dikagumi oleh para malaikat yang menyaksikan. Kalau terlalu cepat, kekaguman malaikat, terlalu singkat. Tapi kalau menciptakannya pelan-pelan, tiap hari malaikat mengagumi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebagian lagi berpendapat bahwa 6 hari itu sama seperti hari-hari di dunia. Nah, barakallahu. Sebagaimana tadi dimulai dari hari Sabtu, ada yang mengatakan dimulai hari Ahad, ada yang mengatakan dimulai dari apa ini? Hari Senin. Nah, walaupun tidak ada matahari dan bulan, tidak ada matahari saat itu, tetapi Allah Maha mampu memperkirakan. Nah, sama seperti ketika ada matahari terbit dan terbenam. Wallahu ta'ala bisawab. Yang penting kita yakin Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Barakallahu. Jadi kalau 6 hari seperti hari di dunia menunjukkan kekuasaannya. Kalau 6 hari
yang hitungan perharinya sama seperti 1000 tahun lamanya, berarti menunjukkan apa ini? Hikmahnya. Barakallahu. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Nah, adapun makna istiwa ialah al-ulu wal irtifa, yakni Allah menempati tempat yang tinggi. Ya, Allah bertempat di tempat yang tinggi. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun keyakinan ahlul batil, mereka mengatakan istiwa itu maknanya ialah istaula atau istila, mengendalikan kekuasaan. Sengaja mereka mengartikan istiwa itu istaula, mengendalikan kekuasaan, karena mereka tidak mengimani Allah tinggal di atas arsy, tapi mereka tidak menentukan Allah tinggal di mana, ya, atau bahkan mungkin ekstrim lagi seperti orang Jahmiyah, Allah itu di mana-mana. Barakallahu. Ini pendapat yang batil karena tidak dikenal dalam bahasa Arab istiwa maknanya istaula. Yang ada ialah ala wartafa, yakni menempati tempat yang tinggi, tinggal tempat yang tinggi. Barakallahu. Kemudian yang dimaksud dengan arsy, menurut bahasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khalil Ibnu Ahmad, ini pakar bahasa, bahwa al-arsy itu ialah as-sarir. Arsy menurut bahasa itu ialah apa ini? Ranjang. Ranjang, ya, atau ranjang ya. Adapun menurut istilah sebagaimana yang disampaikan oleh As-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ialah as-sarir alladhi istawa alaihi rahman jalla jalalah. Itu tempat, ya, semacam ranjang, yaitu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Nah, arsy ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi, paling besar. Nah, ini kalau ditanya makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar itu apa? Jawabannya arsy. Paling tinggi karena arsy itu berada di atas langit yang ketujuh. Nah, dan di atas langit yang ketujuh itu ada air, dan di atas air itu ada arsy. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah di atas air. Di langit yang ketujuh, di atasnya ada air, di atas air itu ada apa ini? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak usah bayang-bayangkan. Nah, diyakini apa adanya saja.
Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwa ars itu adalah makhluk yang paling besar. Berkata Ka'ab rahimahullah, "Innas samawat fil ars kal kindil mu'allaq bainas sama'i wal ard." Perbandingan langit-langit yang 7 dengan ars yang 1 itu seperti lentera, ya, yang menggantung antara langit dan bumi, atau lentera yang menggantung antara langit dan bumi. Kecil lenteranya, ya. Nah, lebih luas langit dan bumi. Nah, yang lentera itu adalah langit-langit, sementara langit dan bumi itu ars. Itu perbandingan itu. Langit yang luasnya seperti itu 7 lapis, kalau dibandingkan ars itu, langit-langit itu seperti lentera yang menggantung antara langit dan bumi. Umpamaan betapa besarnya apa ini? Ars lebih besar daripada langit-langit plus bumi. Nah, kemudian di dalam Al-Quran sendiri, istiwa di atas ars disebutkan di 7 tempat, ya. Di 7 tempat di dalam Al-Quran. Semuanya berbunyi Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Semuanya berbunyi apa? Tsumma istawa 'alal arsy. Semuanya berbunyi tsumma istawa 'alal arsy. Jadi di 7 tempat di dalam Al-Quran semuanya berbunyi tsumma istawa 'alal arsy, kecuali dalam surat Thaha ayat 5. Lafadznya berbunyi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, ya. Baik, barakallahu. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari ayat ini, barakallahu, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna sifat-sifatnya, karena Allah telah menciptakan makhluk-makhluk yang sempurna. Nah, semacam ars, matahari, bulan dan bintang, langit dan bumi, semuanya sempurna, tidak ada cacatnya. Maka yang menciptakan lebih sempurna dan tidak ada cacatnya. Nah, jadi kalau kita melihat langit nggak ada celah, bumi nggak ada celah, matahari nggak ada celah, bulan dan bintang nggak ada celah, semuanya sempurna, nggak ada yang kurang, semuanya bagus, sempurna. Berarti Allah yang menciptakan itu semua memiliki sifat yang maha sempurna. Barakallahu. Tabarakallah Rabbul Alamin, barakallah Rabb alam semesta. Baik, ini ada pertanyaan. Ketika sujud
kita membaca doa, sujud atau doa yang lain, lalu imam bangkit dari rukuk, dari sujud dalam keadaan orang tersebut belum selesai membaca doa, apa yang harus dia lakukan? Menyelesaikan doa atau langsung mengikuti imam? Barakallahu. Kalau masih belum selesai doanya, masih lama, ya langsung mengikuti imam, ya. Nah, barakallahu. Tapi kalau masih mencukupi, ya selesaikan doanya. Barakallahu. Nah, nggak boleh kita terlalu lama meninggalkan gerakan imam, sebagaimana kita tidak boleh mendahului gerakan imam, karena imam itu dijadikan untuk diikuti, dan diikuti itu langsung, tidak terlalu lama. Imamnya sudah salam, ya, dia masih tasawuf terus setengah jam, nggak boleh. Nah, sebagaimana nggak boleh mendahului imam. Wallahu ta'ala. Apakah ketika di surga bisa naik ke arsy? Dan apakah di arsy ada malaikat atau makhluk lain? Wallahu ta'ala bissawab. Kalau yang memikul arsy, na'am. Nah, arsy itu tempat di mana Allah beristiwa, bersemayam, ya, bukan untuk makhluk. Nah, jadi kalau yang memikul arsy adalah malaikat, ya. Wa yahmilu arsy rabbika yauma idzin tsamaniyah. Ada 8 malaikat yang besar yang memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa